Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Aprilianto dari kelas 7E Manajemen NPM 19 11 00 199. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dari soal yang pertama, seseorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain. Kita sebut saja 1, 2, dan 3. Keuntungan dari hasil penjualan. Nilai payoff sangat tergantung pada permintaan, peningkatan, stabil, dan menurun masing-masing dari probabilitas 0,20, 0,70, dan 0,10. Kalau memilih desain 1, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besarnya keuntungan Rp 650.000, Rp 400.000, Rp 25.000. Kalau memilih desain 2, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besarnya keuntungan Rp 740.000, Rp 440.000, Rp min 10.000. Kalau memilih desain ketiga, ternyata permintaan meningkat, stabil, dan menurun, besarnya keuntungan Rp 750.000, Rp min 400.000, dan Rp min 125.000. Kita jawab, di sini ada tabelnya. Dari desain yang pertama 650.000, kita kalikan dengan 0,20, terus ditambah 400.000 dikali 0,70, terus ditambah 25.000 dikali 0,10, dan hasilnya 412.000. Desain yang kedua 740.000, kita kalikan dengan 0,20, terus ditambah 440.000 dikali 0,70, terus ditambah min 10.000 dikali 0,10, hasilnya 455.000. Desain ketiga 750.000 dikali 0,20, terus ditambah min 400.000 dikali 0,70, ditambah min 125.000 dikali 0,10, dan hasilnya 100 min 142.500. Jadi desain yang dipilih adalah desain kedua karena memiliki nilai harapan payoff sebesar Rp 455.000. Lanjut dengan nomor kedua. Di sini soalnya sudah membentuk dengan tabel. Berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria opportunity loss? Dan opportunity loss itu adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif sebesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Dan ini jawabannya A 45.000 dikali 0,15 ditambah 15.000 dikali 0,30 dan ditambah 20.000 dikali 0,55 dan hasilnya 22.250. Dan EOL B 25.000 dikali 0,5 dan ditambah 20.000 dikali 0,30, terus ditambah min 10.000 dikali 0,55 dan hasilnya 4.250. EOL C 35.000 dikali 0,5 terus ditambah 60.000 dikali 0,30.000 ditambah 50.000 dikali 0,55 dan hasilnya 50.750.
Jadi nilai EOL terkecil adalah 4.250. Maka investasi yang dipilih adalah investasi yang B. Kita lanjut dengan nomor ketiga. Kita bacakan soalnya. Manajer suatu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif, yaitu besar 1 ban dalam jutaan rupiah, dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah. Dan di sini tabelnya sudah ada fasilitas besar, medium, fasilitas kecil. Dari fasilitas besar ada nilainya ada 6, ada 20, ada 40. Dari fasilitas medium ada 9, ada 28, ada 38. Dari fasilitas kecil ada 15, dan 15 dan 15. Kita jawab. FPI dan EPI ini adalah selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi yang sempurna. Jadi kita ambil nilai paling besar dari awal. Jadi dari yang rendah kita ambil mana yang paling besar nilainya, dan di sini kita ambil angka 15, kita kalikan dengan 0,1. Terus ditambah dari kolom yang sedang, kita ambil yang paling besar 28 dikali 0,3. Dari kolom yang tinggi kita ambil yang paling besar 40 dikali 0,6. Dan kita kalikan 15 dikali 0,1 ditambah 28 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,6, dan hasilnya 33,9. Terus EPI kita ambil yang kedua, 9 dikali 0,1 ditambah 28 dikali 0,3 ditambah 38 dikali 0,6, dan hasilnya 32,1. EPI sama dengan EPWPI dikurangi EV. Jadi yang 33,9 kita kurangi dengan hasil EP 32,1 dan hasilnya 1,8. Dan kita hitung EP besar 6 dikali 0,1 ditambah 20 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,6, dan hasilnya 30,6. EP medium 9 dikali 0,1 ditambah 28 dikali 0,3 ditambah 38 dikali 0,6, dan hasilnya 32,1. EP kecil 15 dikali 0,1 ditambah 15 dikali 0,3 dan ditambah 15 dikali 0,6, hasilnya 15. Jadi hasilnya kemungkinan permintaan ke depan menggunakan kriteria EPI yaitu sebesar 1,8. Dan itu saja tugas yang saya jelaskan. Mohon maaf.